Di ujung Jawa berdiri hutan tertua yang katanya jadi gerbang dunia gaib. Dari pertapa, kerajaan tak kasat mata, hingga ritual yang membawa kutukan. Siapapun yang masuk diuji niatnya, berani membuka rahasia Alas Purwo, atau siap tersesat selamanya. Nama Alas Purwo kerap diucapkan dengan nada yang setengah berbisik, seolah ada keyakinan bahwa menyebutnya terlalu keras bisa membangunkan sesuatu yang selama ini sengaja dibiarkan tidur. Di ujung timur Pulau Jawa, kawasan ini membentang sebagai hutan yang tampak tak berujung. Pepohonan merapat, semak-semak saling menahan cahaya, dan jalan tanah yang seolah menguji tekad siapapun yang berniat melangkah lebih dalam. Dari Keyohan, suara ombak pantai selatan bersatu dengan angin kering yang menembus dedaunan. Disinilah, menurut cerita para tetua, bumi pertama kali dibuka. Dan kata Perwa, yang berarti permulaan, bukan sekadar istilah, melainkan penanda tentang asal-usul yang tak pernah benar-benar selesai diceritakan. Memasuki Alas Purwo bukan sekadar perjalanan menembus kawasan konservasi. Ia serupa undangan menuju ruang yang lebih tua dari ingatan. Saat mata terbiasa dengan redupnya hutan, kita mulai melihat detail yang sebelumnya tersembunyi. Akar-akar menonjol, seperti urat raksasa, pohon jati dan sawah kecik berdiri anggun. Dan sesekali bayangan kijang melintas cepat lalu hilang tanpa suara. Udara mengandung aroma tanah basah bercampur daun kering, memberi kesan bahwa setiap langkah menyentuh lapisan waktu yang sudah lama terlipat. Di antara kesunyian itu, ada kesan kuat bahwa hutan ini seperti sedang mengamati balik, menimbang apakah kedatangan kita didorong rasa ingin tahu, atau justru oleh kesombongan yang tanpa sadar terbawa dari dunia luar. Banyak orang percaya, gerbang tak kasat mata menyelimuti batas antara desa-desa sekitar dan inti hutan. Mereka yang tumbuh besar di Banyuwangi diajari untuk memberi salam sebelum melintas, entah dengan doa pendek atau sekadar gumaman penuh hormat. Keyakinan itu mungkin tampak sederhana, namun melahirkan kebiasaan menahan diri. Di tanah paling purwa, kata orang tua, manusia hanya numpang lewat. Kesan ini terasa kuat di beberapa titik yang dikenal keramat. Akar pohon yang melingkar seperti singgasana, batu karang yang tak pernah berlumut meski musim berganti, atau jalan setapak yang tiba-tiba menciut, memaksa kita melangkah satu-satu. Semua seperti menyampaikan pesan, jangan terburu-buru, dengarkan dulu. Alam di Alas Purwo membentuk ritme sendiri. Pagi hari, suara burung meruah, memantul ke segala arah, seolah melaporkan kehadiran pendatang. Menjelang siang, panas merayap pelan, membuat bayangan pepohonan bergerak seperti gulungan kain. Senja adalah waktu yang paling mengguncang. Hutan tiba-tiba tampak lebih pekat, dan hembusan angin membawa desau yang sulit dibedakan antara daun beradu atau langkah yang sengaja disembunyikan. Di saat seperti itu, legenda-legenda yang pernah terdengar mendadak terasa mungkin, meskipun logika berusaha membantah. Di sini, yang gaib dan yang nyata tidak selalu bermusuhan. Keduanya bersisian, seperti garis yang hanya terlihat jika kita berdiri pada sudut tertentu. Penduduk sekitar sering mengatakan bahwa Alas Purwo menyimpan ingatan yang jauh lebih panjang daripada riwayat manusia. Ingatan itu hadir dalam cerita tentang pertapa yang datang mencari pencerahan, pasukan yang pernah menghilang tanpa jejak, dan para nelayan yang memilih melewati jalur tertentu karena dipercaya lebih aman. Bahkan ketika pemerintah menetapkannya sebagai taman nasional, nuansa sakral tidak luntur. Justru, penetapan itu seolah mengafirmasi satu kesadaran lama. Hutan ini memang perlu dijaga, bukan semata demi satwa dan tumbuhan, tetapi demi keseimbangan yang tak tertulis. Para penjaga hutan bekerja dengan disiplin, sementara warga menjaga dengan doa dua dunia yang tampak berbeda, namun bertemu dalam kepedulian yang sama. Kisah tentang gerbang menuju tanah paling purwa selalu berakhir pada satu nilai, kerendahan hati. Banyak orang datang dengan kamera, peta, dan rencana yang tersusun rapi. Namun begitu memasuki hutan, semua itu mengecil. Yang terasa justru detak jantung sendiri, napas yang berusaha diatur, dan keinginan untuk tidak mengganggu lebih dari yang perlu. Di jalur keluar, sering muncul perasaan lega bercampur rindu lega karena berhasil kembali. Rindu karena ada sesuatu yang tertinggal. Kesan bahwa kehidupan bisa berjalan lebih tenang bila manusia mau menunduk sesaat di hadapan alam. Alas Purwo, pada akhirnya, bukan sekadar lanskap dengan reputasi mistis. Ia adalah cermin yang memantulkan relasi kita dengan dunia. Apakah kita datang sebagai penjelajah yang ingin memahami atau penakluk yang ingin memiliki?
Gerbangnya tidak bertiang dan tidak berpintu, tetapi dijaga oleh aturan yang sederhana. Hormati, jaga, dan akui bahwa sebagian hal memang lebih tua daripada keberanian kita. Dan bagi siapapun yang pernah menapakkan kaki ke sana, kesan paling purwa itu tidak hanya tinggal di hutan. Ia ikut pulang, diam-diam menyusup ke dalam cara kita memandang hidup. Dalam riwayat lisan yang mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya, Alas Purwo selalu digambarkan sebagai sekolah tanpa dinding, tempat para pertapa menimba ilmu bukan dari guru manusia, melainkan dari keheningan yang panjang dan sabar. Konon, sejak masa kerajaan-kerajaan tua, para bangsawan, prajurit, hingga orang biasa yang dihimpit kegelisahan datang ke hutan ini dengan tujuan yang sama, mencari terang atas pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh keramaian. Mereka berjalan sendirian, membawa bekal sekadarnya, dan meninggalkan kenyamanan demi bertemu dengan sesuatu yang tak bisa disebutkan, hanya bisa dirasakan. Keputusan itu bukan tindakan nekat, melainkan laku yang melewati pertimbangan batin. Di sini, keberanian tidak diukur dari seberapa jauh seseorang masuk ke hutan, melainkan dari kesediaannya menanggalkan hazrat-hazrat yang selama ini menjerat. Jejak para pertapa masih terasa di beberapa petilasan yang tersembunyi di balik rimbun pepohonan. Ada batu besar yang permukaannya halus seperti sering dijadikan alas duduk. Ada ceruk kecil di tebing kapur yang tampak cukup untuk menampung tubuh dalam posisi bersila. Ada pula lahan datar yang dikelilingi akar-akar raksasa, mirip ruang terbuka yang diciptakan khusus untuk bermeditasi. Orang-orang yang melewati tempat itu sering menceritakan sensasi aneh. Udara mendadak lebih dingin, bunyi hutan terasa menurun, dan sebuah kesunyian yang padat menyelimuti. Seakan-akan, di ruang-ruang itulah doa-doa lampau masih berputar, menunggu untuk didengar oleh mereka yang datang dengan hati jernih. Para pertapa percaya bahwa ilmu bukanlah sesuatu yang direbut, melainkan diterima. Mereka menjaga pantangan, tidak boleh berbohong pada diri sendiri, tidak boleh memakan lebih dari yang diperlukan, dan tidak boleh mengganggu makhluk lain. Malam-malam dihabiskan dengan duduk diam, menunggalkan pikiran yang berisik, menyimak suara ranting patah atau remang bulan yang menetes di sela daun. Dalam keheningan itu, hal-hal sederhana tiba-tiba menjadi pelajaran. Betapa kerasnya hidup pohon yang bertahan di tanah kering, betapa teraturnya semut bekerja, dan betapa gagalnya kemarahan jika ditentang dengan kesabaran. Pelajaran semacam ini tak bisa dituliskan dalam kitab manapun. Ia hanya hidup di tubuh orang yang mengalaminya. Dari laku yang panjang, lahir cerita-cerita tentang penyingkapan. Ada pertapa yang konon mendapat ilham tentang batas manusia yang tak boleh dilewati. Ada pula yang pulang membawa nasihat untuk rajanya, menuntun pada keputusan besar yang menyelamatkan banyak orang. Namun, yang paling menonjol bukanlah kesaktian atau kemampuan gaib, melainkan kedewasaan memandang hidup. Mereka pulang dengan cara bicara yang lebih pelan, cara berjalan yang lebih hati-hati, dan tatapan yang seolah memandang jauh ke balik peristiwa. Orang-orang desa menyebutnya ilmu warisan, bukan karena diturunkan melalui upacara resmi, tetapi karena membuat siapapun yang mendengarkan merasa ikut tercerahkan. Ilmu itu bertahan bukan lewat kepustakaan tebal, melainkan melalui teladan. Bagaimana bertani tanpa merusak tanah. Bagaimana meminta izin pada hutan sebelum menebang sebatang pohon. Bagaimana menolak amarah agar tidak menjelma bencana. Sebelum memulai pekerjaan penting, warga sering menggelar selamatan sederhana, membaca doa, menabur bunga, dan mengirimkan harapan agar semuanya berjalan tanpa gangguan. Bagi yang memandangnya dari luar, ritual ini mungkin tampak mistis, tetapi bagi warga sekitar Alas Purwo, itulah bahasa penghormatan, cara mengingat bahwa manusia bukan penguasa tunggal di dunia yang luas. Tidak semua pencari ilmu berhasil. Ada yang menyerah pada rasa takut, ada yang pulang tanpa jawaban, ada yang justru diuji oleh mimpi buruk. Namun kegagalan itu dianggap bagian dari proses. Hutan tidak serta-merta memberi. Ia memilih, menguji, dan mengembalikan apa yang layak diterima. Kisah-kisah itu menyebar sebagai peringatan, jangan datang dengan ambisi untuk menguasai. Karena yang dicari di sini bukan kekuatan, melainkan kebijaksanaan. Dalam cerita tetua, yang kembali dengan selamat adalah mereka yang sanggup menaklukkan diri sendiri, terlebih dahulu pada Akurnia. Jejak para pertapa di Alas Purwo menyusun mosaik yang mempersatukan masa lalu dan masa kini. Ilmu yang diwariskan mungkin tak berwujud ijazah, tetapi ia hidup dalam tata cara menjaga alam, dalam pilihan untuk tidak serakah,
dan dalam kesediaan mendengar suara yang sering kita abaikan, suara hati yang paling jujur. Ketika malam turun dan hutan sekali lagi menutup diri, legenda tentang para pertapa itu seperti api kecil yang tetap menyala, mengingatkan bahwa di antara keramaian dunia modern, manusia sejatinya tetap membutuhkan jeda untuk kembali belajar kepada alam. Sebagaimana mereka yang dahulu datang, bersila, dan pulang dengan cahaya yang lebih lembut. Di tengah hamparan hutan yang tampak tak berujung, orang-orang Banyuwangi meyakini berdirinya sebuah kerajaan yang tak terlihat mata biasa. Bukan kerajaan dengan benteng batu dan bendera berkibar, melainkan negeri halus yang hanya terbuka bagi mereka yang diizinkan. Cerita itu beredar pelan, seperti rahasia yang dijaga bersama. Setiap kali malam merayap dan kabut turun dari pepohonan, hening yang tebal menutup tanah. Di saat seperti itu, orang-orang tua mengatakan batas antara dunia manusia dan kerajaan gaib mengendur, sejenak memberi ruang bagi pertemuan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Konon, kerajaan itu dipimpin oleh penguasa yang bijaksana, sosok yang jarang menampakkan diri namun mengawasi dari kejauhan. Di bawah kekuasaannya, para prajurit tak kasat mata berpatroli, menjaga keseimbangan yang rapuh antara alam liar dan manusia yang kerap lupa diri. Mereka bukan makhluk yang haus ketakutan. Mereka adalah penjaga tertib, hadir ketika seseorang melampaui batas atau meremehkan kesakralan hutan. Banyak kisah menceritakan orang yang mendengar bunyi gamelan halus mengalun dari arah tengah hutan, diikuti aroma bunga yang tak pernah mereka lihat. Nada-nada itu bergerak seperti angin, menghampiri, lalu menjauh, meninggalkan bulu kuduk berdiri, namun pikiran terasa jernih. Anehnya, ada pula cerita tentang jalan yang tiba-tiba berbelok, meski peta menunjukkan lurus, atau cahaya yang bergerak pelan di balik rimbun, seolah lampion yang dibawa parade malam hari. Mereka yang mengalaminya tidak selalu panik. Beberapa justru merasa dipandu agar tidak melintas di jalur berbahaya, atau diarahkan menuju tanah yang lebih aman untuk bermalam. Dari mulut ke mulut, lahir keyakinan bahwa kerajaan gaib bukanlah ancaman tanpa alasan. Ia lebih mirip tuan rumah yang ketat, menuntut tamu bersikap sopan, berbicara seperlunya, dan tidak mengambil apapun yang bukan haknya. Kesalahan kecil mungkin dimaafkan, tetapi kelicikan dan kesombongan hampir selalu dibalas dengan cara yang membuat orang belajar. Keheningan. Alas Purwo menyediakan panggung bagi cerita-cerita semacam itu. Pada siang hari, semuanya tampak wajar. Suara serangga, sinar matahari yang terpecah oleh daun, dan jejak banteng yang menandai savana. Namun menjelang malam, hutan seolah berubah watak. Langkah paling ringan pun memantul seperti gema, dan kegelapan menebal menjadi tirai. Beberapa pengelana mengaku pernah melihat beang-beang mengenakan busana tradisional melintas cepat di kejauhan, tanpa meninggalkan bekas di tanah. Orang-orang yang tinggal di sekitar hutan belajar untuk tidak mengejar dan tidak bertanya. Dalam legenda mereka, kerajaan gaib memiliki aturan. Manusia boleh melihat secukupnya, memahami seperlunya, lalu pulang dengan hati yang lebih rendah. Ritual selamatan yang dilakukan penduduk kerap disebut sebagai cara menyampaikan salam kepada para penghuni halus ketika sesaji diletakkan di persimpangan atau dekat pohon tua. Bukan berarti manusia menyembah, melainkan menghaturkan penghormatan seperti mengetuk pintu sebelum memasuki rumah orang lain. Dalam pandangan ini, kerajaan gaib tidak terpisah dari kenyataan. Ia justru menjadi metafora tentang etika hidup. Cerita-cerita misterius berfungsi sebagai penanda batas, mengingatkan orang agar tidak serakah, tidak merusak, dan tidak menantang apa yang tak perlu ditantang. Setiap legenda membawa pesan, dan pesan itulah yang lebih penting daripada rasa takut yang ditimbulkannya. Namun, tidak semua orang menerima keberadaan kerajaan itu dengan keyakinan bulat. Sebagian menganggapnya sekadar mitos yang diciptakan untuk melindungi hutan. Yang menarik, kedua pandangan ini justru bertemu dalam tujuan yang sama, menjaga Alas Purwo agar tetap utuh. Ilmuwan berbicara tentang konservasi, tetua desa berbicara tentang pantangan. Pada titik tertentu, kedua bahasa itu menyatu, saling menguatkan. Kerajaan gaib mungkin tak pernah muncul di peta, tetapi ia hadir sebagai kesadaran kolektif yang membuat orang menahan diri, menimbang sebelum bertindak, dan memandang hutan bukan sebagai barang yang bisa diambil, melainkan tetangga yang harus dihormati pada akhirnya. Legenda tentang kerajaan gaib di tengah hening adalah kisah tentang batas. Batas antara terlihat dan tak terlihat, antara keinginan dan kebijaksanaan, antara manusia dan alam yang lebih tua. Di bawah langit gelap,
yang dibingkai pucuk-pucuk pohon. Siapapun yang singgah di alas Purwo akan menyadari bahwa ada wilayah yang tidak menuntut penjelasan, hanya menuntut sikap. Dan mungkin justru di titik itulah hutan menyimpan kekuatannya, bukan pada teror, tetapi pada rasa takzim yang tumbuh di dada, membuat manusia melangkah lebih pelan dan mengakui bahwa di balik hening selalu ada kehidupan lain yang ikut menjaga keseimbangan dunia. Di sekitar alas Purwo, ritual bukan sekadar rangkaian gerak, doa, dan sesaji. Ia adalah bahasa yang dipakai manusia untuk berbicara dengan alam, bahasa yang pelan, sederhana, namun syarat makna. Setiap kali orang-orang berkumpul di dekat pura, petilasan, atau persimpangan yang dianggap keramat, suasana mendadak berubah hening. Anak-anak diajak duduk rapi, orang dewasa menahan suara. Di hadapan dedaunan yang berkilat oleh embun, mereka menata nasi tumpeng kecil, bunga dan air bening dalam mangkuk, seolah tengah menyampaikan ucapan terima kasih pada sesuatu yang tak terlihat, tetapi diyakini hadir. Di tempat lain, para tetua memimpin doa, mengalirkan kate kota yang menghubungkan masa kini dengan masa yang jauh di belakang, mengikat generasi agar tak putus dari akar. Makna ritual itu berlapis. Bagi sebagian orang, ia menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur yang pernah melakukan lelaku di hutan. Bogi Yonglen, ritual adalah pengingat bahwa manusia masuk ke kawasan alam bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai tamu. Ketika seikat bunga ditaburkan atau dupa dinyalakan, sesungguhnya yang ditawarkan adalah niat baik. Semoga perjalanan selamat, semoga hutan berlapang dada, semoga tidak ada yang dirugikan baik dari pihak manusia maupun makhluk lain yang tinggal di sana. Di tengga doa, ada perasaan kecil dan rendah hati, seolah kita mengakui bahwa kehidupan jauh lebih luas daripada yang sanggup kita kendalikan. Larangan-larangan yang mengiringi ritual lahir dari pandangan yang sama. Jangan mengambil apapun dari hutan tanpa izin. Jangan memotong pohon sembarangan, jangan bersuara kasar, dan jangan meremehkan tempat yang dianggap suci. Aturan itu terdengar sederhana, tapi justru disitulah daya tahannya. Ia diajarkan tanpa ancaman, namun disertai kisah-kisah yang menempel di ingatan. Ada cerita tentang orang yang membawa pulang batu unik, lalu sakit berhari-hari hingga batu itu dikembalikan. Ada pula kisah tentang sekelompok pemuda yang bergurau berlebihan di petilasan dan tiba-tiba tersesat. Padahal jalur yang dilewati adalah jalur lama. Bagi masyarakat sekitar, peristiwa-peristiwa itu bukan teror, melainkan pengingat jangan melampaui batas di mata orang luar. Larangan bisa tampak irasional, seolah mengekang kebebasan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, larangan berfungsi menjaga keseimbangan. Dengan menahan keinginan untuk mengambil, manusia belajar berbagi ruang dengan makhluk lain. Dengan menjaga kata-kata, manusia belajar menimbang sikap. Dan dengan menghormati tempat sakral, manusia belajar menaruh rasa segan pada sejarah yang membentuknya. Tanpa aturan tak tertulis itu, hutan mudah berubah menjadi objek eksploitasi, habis ditebang, dijarah, lalu dilupakan. Maka legenda, mitos, dan larangan bekerja seperti pagar lembut, tak terlihat, tetapi mampu menahan langkah agar tidak terlalu jauh pada hari-hari tertentu, terutama saat upacara keagamaan berlangsung. Jalur menuju titik-titik penting dipenuhi orang. Mereka datang dalam pakaian bersih, membawa buah, makanan, dan dupa. Suara gamelan terdengar perlahan, menyatu dengan desir angin. Tidak ada yang terburu-buru. Setiap gerak seolah diukur oleh rasa hormat. Di tengah kerumunan, selalu ada figur tetua yang menjaga tatanan, mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan, agar tidak berebut tempat, agar doa berlangsung dengan tenang. Di situ, ritual menjadi sekolah moral, mengajarkan tertib, kesabaran, dan kesadaran bahwa kebersamaan hanya mungkin jika setiap orang rela mengalah sedikit seiring waktu. Ritual dan larangan juga mengalami penafsiran baru. Anak-anak muda yang tumbuh dengan gawai dan cerita urban mungkin tidak lagi memahami seluruh lapisan mistisnya. Namun mereka melihat dampak nyata, hutan tetap lestari, satwa tetap memiliki ruang hidup, dan masyarakat masih memiliki tradisi yang mempersatukan. Sebagian dari mereka belajar bahwa di balik simbol-simbol kuno ada logika ekologis. Selamatan sebelum membuka lahan, mendorong perencanaan. Pantangan menebang pohon tertentu, mencegah tanah longsor. Larangan membuang sampah, menghindari penyakit. Dengan cara itu, warisan leluhur menemukan relevansi di tengah dunia yang berubah pada makna. Ritual dan larangan di alas Purwo tidak berhenti pada rasa takut terhadap yang gaib. Ia justru mengajari disiplin yang lembut.
menjaga alam seperti menjaga diri sendiri, menyapa yang tak terlihat dengan sopan, dan memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan menahan diri. Ketika upacara usai dan orang-orang pulang membawa ketenangan, yang tertinggal di hutan hanyalah aroma bunga dan bara dupa yang perlahan padam, namun pesan dari ritual itu terus menyala, menuntun manusia agar tidak lupa pada batas-batas yang membuat kehidupan tetap seimbang. Di antara sekian banyak cerita tentang Alas Purwo, kisah pertemuan mistik selalu menjadi yang paling sering diceritakan, meski tak pernah sepenuhnya dimengerti. Mereka yang datang dengan tekad untuk melakukan lelakuenta, sekadar bermeditasi, atau memohon petunjuk sharing, mengaku mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Ada yang bertemu sosok berjubah putih, ada yang melihat prajurit berbaris diam-diam di kejauhan, ada pula yang mendengar perempuan menembang lirih. Suaranya begitu dekat, namun tak terlihat dari mana datangnya. Cerita-cerita ini selalu diakhiri dengan satu kesimpulan yang sama. Pertemuan itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menguji niat. Malam di Alas Purwo memiliki kualitas yang berbeda. Begitu matahari tenggelam dan cahaya terakhir menghilang di balik pepohonan, hutan seolah menutup diri. Embun turun lebih cepat, kabut merayap di tanah, dan suara unggas berganti menjadi orkestra serangga yang tajam. Di tengah kepekatan itu, orang-orang yang bertapa duduk bersila, mencoba menenangkan pikiran yang gelisah. Pada saat itulah, kehadiran yang tak kasat mata sering dirasakan bukan sebagai bayangan mengerikan, melainkan sebagai getar halus yang mendekat. Jantung berdebar, napas dipaksa pelan, dan waktu seolah melambat. Beberapa orang menggambarkannya seperti dipandang oleh mata yang bijak, yang dapat membaca isi hati sampai ke sudut terdalam. Satu cerita yang populer berkisah tentang seorang pemuda yang datang dengan niat membuktikan keberanian. Ia menganggap legenda itu hanya untuk menakut-nakuti. Malam pertama, ia bercanda keras, menantang hal-hal yang tak terlihat. Namun menjelang dini hari, ia melihat cahaya kecil bergerak di antara pepohonan, diikuti lengkelangka yang berirama. Dari kegelapan, muncul barisan prajurit berbusana kuno, berjalan tanpa suara, menembus udara seolah tak menyentuh tanah. Pemuda itu terpaku, tatkala salah satu prajurit berhenti dan menatapnya. Rasa sombong yang tadi menggelegak mendadak runtuh. Esoknya, ia pulang sebelum waktunya, membawa pelajaran bahwa keberanian tanpa hormat hanyalah kesia-siaan. Ada pula yang datang dalam keadaan terhimpit masalah hidup. Mereka mencari jawaban yang tak ditemukan di pasar, kantor, atau rumah. Di tengah lelaku, sosok tua bersandal akar konon muncul, duduk tak jauh dari tempat meditasi. Sosok itu tidak bicara panjang. Ia hanya menunjuk ke arah hutan, lalu menghilang seperti asap. Ketika orang itu mengikuti arah yang ditunjukkan, ia menemukan jalur yang lebih aman untuk kembali. Seolah diingatkan bahwa keselamatan sering terletak pada kesadaran untuk memilih jalan yang tepat. Tidak ada mujizat gemerlap, hanya petunjuk kecil yang memerlukan kepekaan untuk ditangkap. Yang menarik, hampir semua kisah pertemuan mistik selalu diiringi perasaan damai setelahnya. Ketakutan memang sempat muncul, tetapi perlahan berubah menjadi kelegaan. Seolah hutan mengembalikan seseorang pada pusat dirinya sendiri. Mereka yang berhasil melewati malam panjang mengaku melihat persoalan hidup dengan sudut pandang baru. Amarah yang tadinya membara mereda, ambisi yang berlebihan mengecil, dan rasa hormat tumbuh, bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari tatanan yang jauh lebih besar. Namun, tidak setiap pertemuan berakhir manis. Ada cerita tentang orang yang melanggar pantangan, memetik tanaman sembarangan, atau membuang sampah seenaknya. Malam itu juga, mereka tersesat di jalur yang seharusnya mudah. Ranting seolah saling bertaut, jalan yang dikenal memutar tak karuan, dan bunyi-bunyi asing membuat kepala pening. Hanya setelah meminta maaf dan mengembalikan apa yang diambil, kabut seolah tersingkap dan arah pulang muncul. Kisah semacam ini tidak dimaknai sebagai ancaman gaib, melainkan pelajaran keras tentang tanggung jawab terhadap alam pada akhirnya. Pertemuan mistik di Alas Purwo lebih menyerupai cermin daripada pertunjukan. Ia memantulkan niat yang dibawa pengunjung. Semakin bersih niatnya, semakin lembut pengalaman yang diterima. Semakin sombong langkahnya, semakin berat ujian yang datang. Di sela angin yang menyentuh dedaunan dan tanah yang menyimpan rahasia berabad-abad, manusia belajar bahwa keheningan bisa menjadi guru yang tegas. Hutan tidak pernah berkata-kata, namun mereka yang datang dengan hati terbuka pulang membawa jawaban-jawaban yang mungkin sederhana,
tetapi cukup untuk menuntun langkah berikutnya dalam hidup yang penuh teka-teki. Di tengah bayang-bayang kisah gaib, Alas Purwo menyimpan kenyataan alam yang tak kalah memikat. Hamparan hutan tropis kering membentang seperti karpet hijau kusam, diselingi padang savana yang terbuka dan pantai-pantai liar yang dihantam ombak selatan tanpa henti. Ketika matahari menyengat, udara bergetar di atas tanah berpasir, sementara bayang pohon tampak memanjang, memagari jalur yang hanya diketahui satwa liar. Di sela batang jati dan sono keling, suara hidup berdenting. Burung merbah memanggil pasangannya, kadal kecil berdesir di balik daun, dan serangga menenun dengung yang seolah tak pernah berhenti. Disinilah legenda berbaur dengan biologi, saling menjelaskan, saling melengkapi. Para peneliti yang datang melihat Alas Purwo sebagai laboratorium terbuka. Mereka mencatat jejak banteng Jawa yang jarang, memeriksa tutupan vegetasi, dan memantau pola migrasi burung yang mampir setiap musim tertentu. Kamera jebak merekam adegan yang tak pernah dilihat mata telanjang. Macan tutul melintas pelan, babi hutan merunduk, dan kijang yang melompat ringan seolah tanpa beban. Setiap data dikumpulkan, dianalisis, lalu dipakai untuk mengatur kebijakan konservasi. Di balik kerja yang tampak teknis itu, tersirat kesadaran. Hutan bukan sekadar ruang kosong, melainkan ekosistem yang saling bergantung, rapuh sekaligus tangguh. Namun bagi warga sekitar, kenyataan alam itu selalu dibaca bersama cerita lama. Kehadiran banteng bukan hanya soal keberlanjutan spesies, melainkan juga simbol kekuatan yang harus dihormati. Pohon-pohon besar yang dibiarkan berdiri dianggap memiliki penunggu, sehingga orang enggan menebangnya tanpa alasan penting. Pantangan ini, yang oleh sebagian orang dipandang mistis, justru bekerja efektif mencegah perusakan. Legenda menjadi pagar tak terlihat, sementara aturan konservasi memberi kerangka yang jelas. Keduanya bertemu di titik yang sama, menjaga agar hutan tetap hidup. Di ruang di mana hukum negara berpotensi tak menjangkau, keyakinan turun-temurun menjadi rem yang kuat. Ketika malam turun, garis antara legenda dan kenyataan makin kabur. Ilmuwan menyebut suara yang bergema sebagai panggilan burung hantu atau gesekan cabang. Tetapi bagi sebagian pengelana, bunyi itu serupa langkah tak terlihat. Kabut yang naik perlahan dari tanah dijelaskan sebagai perbedaan suhu. Namun dalam cerita rakyat, ia adalah selimut yang menutup pintu menuju dunia lain. Mungkin keduanya benar dalam konteksnya masing-masing. Penjelasan ilmiah membantu kita memahami mekanisme, sementara legenda mengingatkan agar kita tetap rendah hati bahwa tidak semua hal harus ditaklukkan oleh rasa ingin tahu. Di musim kemarau, tanah retak seperti bibir yang haus, dan ranting-ranting rapuh berubah menjadi bahan bakar yang mudah terbakar. Di saat kritis seperti itu, warga bersama petugas Taman Nasional bekerja bahu-membahu mencegah api liar. Mereka membersihkan ilalang, membuat sekat bakar, dan mengawasi titik-titik rawan. Di sela kerja, doa singkat dilantunkan. Orang luar mungkin melihatnya sebagai kebetulan, tetapi bagi para pekerja hutan, usaha dan doa adalah dua sisi dari satu kepedulian. Mereka paham bahwa kesalahan kecil bisa berubah menjadi bencana, dan bahwa hutan yang terbakar tak hanya menghilangkan pohon, tetapi juga memutus cerita. Pantai-pantai Alas Purwo menghadirkan bab lain dari kenyataan alam. Ombak tinggi memukul karang dengan ritme yang nyaris brutal, sementara penyu kadang datang bertelur pada malam tertentu. Proses alami itu sunyi, lambat, dan menuntut kesabaran sering dijaga dengan larangan keras. Jangan menyalakan lampu sembarangan, jangan menyentuh telur, jangan berisik. Di balik larangan itu, ada alasan ekologis yang jelas. Penyu mudah bingung oleh cahaya, dan sekali terusik, mereka mungkin tak kembali ke pantai yang sama. Lagi-lagi, legenda tentang penunggu laut membantu menanamkan rasa segan, menambah lapisan perlindungan bagi siklus hidup yang rapuh pada akarnya. Alas Purwo mengajarkan bahwa legenda dan kenyataan tidak selalu bertentangan. Legenda memberikan makna, menanamkan etika, dan menjaga jarak agar manusia tidak semena-mena. Sementara kenyataan alam menghadirkan bukti tentang betapa kompleks dan berharganya ekosistem ini. Ketika kita berjalan di jalur tanahnya, mendengar desau angin, dan merasakan tatapan sunyi pepohonan, kita sadar bahwa hutan tidak butuh kita untuk bercerita. Kitalah yang membutuhkan hutan untuk mengingat siapa diri kita. Di antara mitos dan fakta, Alas Purwo berdiri sebagai pengingat bahwa menghormati alam bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan agar kehidupan baik yang terlihat maupun yang tak terlihat tetap menemukan ruang untuk bernafas. Di
Di ujung perjalanan, ketika jejak langkah telah menyatu dengan tanah liat dan bau daun basah menjadi bagian dari napas, seseorang akan menyadari bahwa Alas Purwo tidak pernah sekadar hutan. Ia lebih mirip lembaran kitab tua yang tidak semua kalimatnya boleh dibaca keras-keras. Setiap desir angin, setiap patah ranting, seolah mengungkapkan pesan yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang datang dengan hati yang rela direndahkan. Disinilah keheningan menjadi guru paling setia, dan rasa takut bertransformasi menjadi bentuk penghormatan yang baru. Mereka yang pulang dari hutan ini kerap membawa cerita, tetapi jarang ada yang berani mengaku benar-benar memahami seluruh maknanya. Ada yang mengingat nyala cahaya samar di antara pepohonan, ada yang bersaksi tentang mimpi-mimpi panjang yang terasa nyata, dan ada pula yang hanya diam karena lebih memilih menyimpannya di dalam dada. Namun di balik kisah yang berlapis-lapis itu, terdapat satu benang merah. Alas Purwo seolah mengajarkan bahwa manusia hanyalah tamu sementara di dunia yang jauh lebih luas daripada yang bisa ia pahami. Pesan itu hadir tidak selalu dalam bentuk yang indah. Kadang ia datang sebagai rintik hujan yang mendadak, memaksa orang meneduh dan berhenti memaksakan kehendak. Kadang ia muncul sebagai jalan buntu, membuat rombongan memutar arah dan menimbang ulang niat. Kadang pula ia menjelma sebagai kegagalan, ritual yang tak menemukan jawaban, malam yang lewat tanpa pertanda. Namun justru disitulah letak kebijaksanaannya. Hutan tertua ini seakan menegaskan bahwa tidak semua keinginan layak dikabulkan, dan tidak semua pintu yang tertutup mesti dipaksa terbuka bagi masyarakat setempat. Alas Purwo adalah penanda batas, batas antara yang terlihat dan tak terlihat, antara masa lalu yang purba dan masa kini yang terus bergerak, antara kesombongan manusia dan kemurahan alam. Mereka menuturkan, siapapun yang datang dengan maksud menguji keperkasaan diri, biasanya pulang dengan kemalangan. Sementara yang datang untuk belajar kerap menerima ketenangan yang sulit dijelaskan. Maka, pesan paling awal yang hutan ini titipkan adalah soal sikap. Tunduklah, karena alam lebih tua dari segala ambisi. Di tengah rimbunnya pepohonan, konsep waktu pun berubah makna. Jam dan kalender tak lagi memiliki kuasa. Yang ada hanyalah ritme alam. Pagi yang perlahan terang, sore yang jatuh tanpa tergesa, malam yang melingkupi seperti kain hitam. Dalam ritme itulah manusia diuji kesabarannya. Hutan mengajarkan bahwa perjalanan batin tidak terjadi dalam sekejap. Butuh diam yang lama, butuh melepaskan keinginan untuk mengatur, dan butuh keberanian untuk menghadapi bayang-bayang diri sendiri. Ketika akhirnya seseorang mau tinggal sejenak dalam diam itu, ia akan memahami ketenangan bukan hadiah, melainkan akibat dari penerimaan. Legenda-legenda lama yang tumbuh di Alas Purwo sering dianggap berlebihan, bahkan menakutkan. Namun di balik kisah raksasa tak kasat mata atau kerajaan gaib yang tak terjamah, terselip peringatan ekologis yang halus. Hutan ini mengingatkan bahwa kehancuran kerap lahir dari kerakusan, pohon yang ditebang semena-mena, hewan yang diburu tanpa jeda, tanah yang direnggut tanpa rasa hormat. Semua itu menjadi sumber murka yang digambarkan dalam bentuk kutukan dalam cerita rakyat. Apakah benar ada hukuman gaib, ataukah bencana itu hanya buah logis dari perbuatan manusia sendiri? Hutan seolah berkata, akibat tetaplah akibat pada akhirnya. Pesan yang paling lembut namun paling dalam adalah soal hubungan. Alas Purwo mengajak manusia berdialog dengan alam, bukan sekadar menaklukkannya. Ia mengajarkan bahwa setiap langkah membawa konsekuensi, setiap doa mengandung tanggung jawab, dan setiap permohonan mesti disertai kesediaan menjaga. Dalam hubungan yang seimbang itu, manusia mungkin tidak menjadi penguasa, tetapi setidaknya ia tidak menjadi perusak. Ketika seseorang meninggalkan Alas Purwo, jejak fisiknya mungkin terhapus oleh angin dan hujan, namun jejak batin yang tertinggal akan lama menyertai. Ada rasa hormat yang baru, rasa waspada yang tidak paranoid, dan rasa syukur yang tumbuh pelan-pelan. Hutan tertua itu seperti menepuk bahu pelan, seakan berkata, bawalah pulang kebijaksanaan ini dan jaga dunia yang telah memberimu tempat. Dengan demikian, legenda tidak berhenti sebagai cerita yang dilisankan, melainkan menjelma menjadi sikap hidup. Dan selama pesan itu tetap diingat, Alas Purwo akan terus bertahan, bukan hanya sebagai kawasan hutan, melainkan sebagai ingatan kolektif tentang bagaimana manusia semestinya berjalan di bumi.